Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinadi Dewi Saputra, saya dari kelas B. Sebelum mulai materi, hendaknya kita berdoa dulu. Hari ini kita akan membahas tentang bagian dan fungsi tumbuhan. Tema 3, subtema 2, kelas 4 SD. Materi pertama adalah struktur daun dan fungsinya. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Struktur daun terbagi menjadi dua, yaitu 1. Struktur luar, 2. Struktur dalam. Pada struktur luar terbagi menjadi dua bagian, yaitu pelepah daun dan tangkai daun. Pelepah daun adalah bagian pangkal daun yang bentuknya melebar, fungsinya untuk membungkus bagian batang tumbuhan atau sebagai dudukan daun yang ada di batang. Tangkai daun adalah bagian atau organ daun yang dapat menopang atau menahan helaian daun agar tidak jatuh. Pada setiap jenis daun, tangkai daun memiliki letak dan fungsi yang berbeda. Kemudian struktur pada bagian dalam. Pada bagian dalam juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan jaringan yang ada di bawah permukaan daun. Epidermis pada tumbuhan tingkat tinggi memiliki tebal satu lapis saja atau sebaliknya. Kedua, jaringan mesofil. Jaringan mesofil adalah jaringan yang terbentuk dari sel parenkim yang fotosintetik dan berada pada bagian dalam daun. Jaringan mesofil ini terdapat beberapa bagian, yaitu jaringan tiang berfungsi untuk membuat makanan dan jaringan spons yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Materi selanjutnya adalah tentang struktur batang dan fungsinya. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumbuh dan tumbuh. Seperti bagian tumbuhan yang lain, batang tumbuhan memiliki struktur jaringan yang masing-masing memiliki fungsi. Struktur jaringan batang terbagi menjadi 5 bagian. Pertama epidermis, kedua korteks, ketiga floem dan xilem, keempat empulur atau silinder pusat. Epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar dari batang. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan tumbuhan yang berada di bagian dalam batang. Korteks. Korteks terletak di bagian lebih dalam setelah jaringan epidermis. Fungsi jaringan korteks pada beberapa tumbuhan yaitu sebagai tempat cadangan makanan disimpan. Selanjutnya berkas pengangkut. Pada bagian batang tumbuhan terdapat berkas pengangkut yang berfungsi untuk meneruskan air dan mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun. Pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada monokotil, berkas pengangkut tersebar. Di dalam berkas pengangkut ini terdapat xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke bagian daun untuk proses fotosintesis. Kemudian floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir adalah empulur atau jaringan pusat. Jaringan pusat atau silinder pusat terletak di bagian terdalam pada batang. Empulur atau stele berfungsi untuk alat mengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Materi selanjutnya adalah struktur akar dan fungsinya. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Fungsi akar 1. Menyerap air, mineral, dan zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Kedua, memperkokoh tegaknya tanaman. Ketiga, melekatkan tumbuhan pada tanah karena kemampuan akar yaitu menerobos lapisan tanah. 4.
digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. 5. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa tanaman tertentu. 6. Sebagai alat respirasi pada tanaman tertentu. Kemudian struktur akar. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah jaringan terluar pada akar yang memiliki dinding tipis. Dinding tipis pada lapisan epidermis ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah untuk diteruskan ke korteks. Yang kedua, korteks. Korteks adalah lapisan kedua terluar setelah epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan pada akar. Yang ketiga, endodermis. Endodermis terletak di bagian paling dalam jaringan korteks. Pada lapisan endodermis terdapat pita kapsari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral menuju ke silinder pusat. Yang terakhir, stele atau silinder pusat. Silinder pusat adalah bagian terdalam dari jaringan penyusun akar. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan perisikal dan parenkim empulur. Selanjutnya, struktur bunga dan fungsinya. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk, sari, dan putik. Berikut adalah gambar struktur bunga. Struktur bunga terbagi juga menjadi 4 bagian. Pertama, kelopak bunga. Bagian ini juga disebut dengan keilik. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga dan sekaligus menjadi bagian yang paling terlihat. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat umur bunga masih muda, yaitu saat masih berbentuk kuncup. Kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga disebut juga dengan tajuk bunga atau korola. Mahkota bunga adalah bagian yang terdapat di sebelah atau di dalam kelopak. Mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu untuk melindungi alat kelamin bunga atau serbuk, sari, dan putik. Yang ketiga adalah benang sari. Benang sari adalah bagian bunga yang fungsinya sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Benang sari tersusun dari sari dan kepala sari. Tangkai sari merupakan bagian yang berbentuk silinder dan cukup panjang, sedangkan kepala sari terletak pada ujung tangkai sari. Yang keempat adalah putik. Putik memiliki sebutan lain, yakni pistilum. Fungsi putik ialah sebagai alat kelamin betina. Putik terletak pada bagian bunga yang paling dalam. Putik tersusun dari daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur buah dan fungsinya. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada buah, termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama. Struktur buah. Buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Kulit buah yang masih muda belum mengalami pemisahan jaringan. Setelah masak, kulit buah ada yang dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu epikarp, mesokarp, dan endokarp. 1. Epikarp merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air. 2. Mesokarp merupakan lapisan yang tebal dan berserabut. 3. Endokarp merupakan lapisan yang dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Yang terakhir, kita akan membahas tentang biji. Biji adalah alat utama untuk berkembang biak. Bakal biji yang telah dibuahi pada tumbuhan secara agronomis menjadi salah satu budidaya yang dapat difungsikan atau digunakan sebagai bahan konsumsi manusia dan dapat digunakan sebagai pakan berbagai jenis hewan ternak. Kemudian ada struktur biji sebagai berikut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.